Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari R2JL yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Rio Farroji, kemudian Rima Maulida, Jumiati, dan terakhir Lita Ayu Firdausa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas berkenaan dengan bebas riba berbasis utang pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Pertama, biayaan bebas riba. Pengertian riba sendiri ialah praktek pembebanan bunga keuangan atau premi atas jumlah uang pokok. Secara literal, istilah riba merujuk pada kelebihan, tambahan, dan surplus, dan kata kerja yang berkaitan dengan kata ini berarti meningkatkan, melipat gandakan, melebihkan, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi. Kemudian yang kedua, itu jenis-jenis riba. Ini jenis riba terbagi menjadi 4. Yang pertama ada riba qard, kemudian ada riba jahiliyah, riba fadl, dan riba nasi'ah. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang atau muqtarid. Kemudian yang kedua ada riba jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, riba fadl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang riba. Kemudian yang keempat ada riba nasi'ah, yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu berkenaan dengan esensi pembiayaan bebas riba atau berbasis utang. Riba dalam utang. Nah, riba dalam utang adalah tambahan atas utang, baik yang disepakati sejak awal maupun yang ditambahkan sebagai denda atas pelunasan yang tertunda. Riba utang bisa terjadi dalam qard atau pinjam utang piutang, ataupun selain qard, seperti jual beli kredit. Semua bentuk riba dalam utang tergolong riba nasi'ah karena muncul akibat tempo atau penundaan. Kemudian pembiayaan berbasis utang. Pembiayaan utang mencakup dana yang dipinjam oleh pemilik perusahaan kecil dan harus dibayarkan kembali dengan bunga. Pemberi pinjaman, modal utang itu lebih beragam daripada investor, meskipun pinjaman perusahaan kecil sulit atau bahkan lebih sulit untuk diperoleh. Nah, kemudian untuk kelas selanjutnya berkenaan riba dari berbagai aspeknya akan disampaikan oleh saudari kita Rima Maulida. Kepada Rima Maulida dipersilakan. Riba ditinjau dari berbagai aspeknya. Riba dalam pandangan Islam. Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran menyatakan haram terhadap riba bagi kalangan masyarakat muslim. Larangan riba secara bertahap sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu. Seperti juga tentang pelarangan yang lain, seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan yang berlipat ganda. Hal ini terdapat di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 39. Yang kedua, riba dalam perspektif ekonomi. Riba dalam perspektif ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu teori abstinence dan bunga sebagai imbalan sewa. Yang pertama, teori abstinence. Menurut teori ini, ketika kreditur menahan diri, ia menangguhkan keinginannya untuk memanfaatkan uangnya semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua, yaitu bunga sebagai imbalan sewa. Sebagaimana kita ketahui, uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain. Baik menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya. Biaya sewa layak dibayar terhadap barang yang susut, rusak, dan memerlukan biaya perawatan. Adapun, uang tidak dapat dimaksudkan di dalam kategori tersebut. Oleh karena itu, menuntut sewa uang tidaklah beralasan. Yang terakhir atau yang ketiga, riba dalam jual beli dan riba dalam utang piutang. Dalam kata lain, riba dapat terjadi dalam yang pertama, utang piutang atau muamalah yang melahirkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain pada masa yang akan datang. Dan yang kedua, tukar menukar barang ataupun jual beli.
Utang piutang dinamakan riba duyun atau riba utang piutang. Sedangkan tukar menukar barang dinamakan riba buyu atau riba jual beli. Duyun merupakan bentuk plural dari kata dain yang berarti utang. Adapun buyu merupakan bentuk plural dari kata bayi yang berarti jual beli. Kemudian untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita Lita Ayu Firdausa. Kepada Lita Ayu Firdausa dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini tentang perbedaan BBA dan juga murabahah. Yang mana di sini membahas 3 macam. Yang pertama, riba utang piutang, biaya murabahah, dan juga perbedaan murabahah dengan al-bai bit saman ajil. Baik, yang pertama yaitu riba utang piutang. Nah, jadi utang itu dapat dipilah menjadi 2 kelompok. Yang pertama, utang yang muncul karena pinjam meminjam atau yang biasa disebut dengan qard. Dan yang kedua, utang yang tidak lahir dari pinjam meminjam, seperti yang lahir dari jual beli kredit atau tunggakan sewa. Dapat dikatakan bahwa utang atau dain itu lebih umum daripada pinjaman atau qard, sebab setiap pinjaman itu adalah utang, tetapi tidak setiap utang itu adalah pinjaman. Maka dari sini, riba qard dan riba dain secara umum, sebagian ulama masa kini ada yang menyatakan bahwa semua riba utang piutang itu dinamakan dengan riba jahiliyah. Sedangkan Ibnu Qayyim menyebutnya riba jali atau jelas. Selanjutnya itu ada biaya murabahah. Murabahah sendiri menurut Ibnu Qudamah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan murabahah sah dalam Islam yang mana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dan tipe murabahah itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, murabahah yang berarti di sini jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dan yang kedua, itu adalah murabahah kepada pemesanan pembelian, yang mana itu adalah jual beli yang kedua belah pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan kesepakatan, yakni pemesan meminta pembeli agar membeli suatu aset yang pemesan akan memilikinya. Pemesanan berjanji akan pembeli untuk membeli aset itu darinya dan memberi keuntungan yang diminta. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita Jumiati. Kepada Jumiati dipersilahkan. Perbedaan murabahah dengan al-bai bit saman ajil. Al-murabahah dalam praktiknya bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan lamsam. Yang dimaksud lamsam adalah uang yang dibayarkan sekaligus dalam satu waktu. Pada al-bai bit saman ajil, dalam praktiknya pada bank sama dengan murabahah, hanya kewajiban nasabah dilakukan secara angsuran. Sedangkan pada al-bai salam, di mana harga barang dibayar di muka pada waktu kontrak dibuat, tetapi penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian. Jadi, perbedaan antara murabahah dengan al-bai bit saman ajil itu terletak pada kewajiban nasabahnya, di mana murabahah kewajiban nasabahnya dilakukan secara tangguh dan sekaligus, sedangkan al-bai bit saman ajil kewajiban nasabahnya dilakukan secara angsuran. Next, di sini ada sistem ribawi yang disamarkan, ada sistem ekonomi ribawi, dan ada muamalat ribawi dan bahayanya. Yang pertama ada sistem ekonomi ribawi. Menurut Profesor A.M. Sadik, pengharaman riba dalam ekonomi disebabkan oleh 4 hal berikut. Yang pertama, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama bagi para pembeli modal atau bank yang pasti menerima keuntungan tanpa ingin tahu para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak.
apabila usaha bisnis para peminjam modal bangkrut, maka para peminjam harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal plus bunga yang menjadi pinjaman. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dan peminjam. Kemudian alasan yang ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi. Karena semakin tinggi tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan untuk berinvestasi. Kemudian alasan yang terakhir, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para pengusaha yang menggunakan modal pinjaman. Next, yang kedua ada muamalat ribawi dan bahayanya. Permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat maliyah di kalangan muslim adalah permasalahan riba. Oleh karena itu, orang yang masuk dalam muamalat wajib untuk mengetahui permasalahan ini dengan baik dan jelas. Nah, di antara dampak ekonomi ribawi adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya utang. Hal tersebut disebabkan oleh salah satu elemen dari perusahaan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Kemudian dampak lainnya adalah utang. Dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjaman dan tingginya biaya bunga, menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan. Terlebih lagi apabila bunga atas utang tersebut akan dibungakan. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai pembiayaan bebas riba berbasis utang. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.